السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحابته ومن سار على نهجه واهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم القيامة. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد، معاشر المسلمين sidang jamaah salat subuh rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, pada kesempatan ini kita kembali melanjutkan kajian kita dalam kitab Taisirul Karimur Rahman fi Tafsir Kalamil Mannan. Dan alhamdulillah, pada pertemuan yang sebelumnya kita telah menyelesaikan penjelasan firman Allah Subhanahu wa taala di dalam Suratuz Zalzalah atau surah Idza Zulzilatil Ardu Zilzalaha, di mana di dalam ayat ini, terutama di bahagian akhir ayat ini, Allah Subhanahu wa taala menceritakan tentang peristiwa yang akan dihadapi oleh manusia pada hari kiamat, di mana Allah menyebutkan bahwa kelak di hari kiamat manusia akan diperlihatkan kepadanya setiap amalan-amalan yang telah ia kerjakan, baik itu amal kebaikan, demikian pula amal-amal keburukan yang tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Ayat ini yaitu firman Allah, "Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah, wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah." Ini adalah pendorong bagi kita semua untuk berlomba-lomba dalam mengerjakan amal-amal kebaikan, sekecil apapun kebaikan itu, dan juga memperingatkan kita dari melakukan keburukan, sekecil apapun keburukan itu. Sekaligus juga kita diingatkan untuk tidak meremehkan dan tidak menyepelekan kebaikan, karena sekecil apapun kebaikan itu, jika dia merupakan perintah Allah, perintah Rasulullah, maka kita akan dapatkan hasilnya di akhirat kelak nanti. Demikian pula sebaliknya, kita juga diingatkan untuk tidak meremehkan keburukan-keburukan, sekecil apapun keburukan itu. Jika dia perkara yang dilarang, maka kita jangan menyepelekannya. Karena seperti ungkapan orang Arab, innal jibala minal hasah, sungguhnya gunung yang tinggi itu adalah kumpulan dari kerikil-kerikil, di mana ketika seseorang meremehkan suatu keburukan, ini menjadi salah satu penyebab orang tersebut akan melakukan keburukan itu secara terus-menerus. Dan ketika suatu keburukan dilakukan secara terus-menerus, meskipun dia adalah dosa kecil, tapi dia akan menjadi dosa yang besar, karena tumpukan daripada dosa-dosa kecil itu akan menjadi sesuatu yang besar. Dan yang patut kita waspadai, ketika seseorang atau ketika kita meremehkan suatu keburukan, kita tertimpa dengan yang namanya ciri-ciri kemunafikan. Karena telah diungkapkan oleh Rasulullah dan juga oleh para sahabat bahwa ada perbedaan cara pandang terhadap dosa antara orang beriman dengan orang munafik, di mana orang beriman melihat suatu dosa atau melihat efek dan akibat dari suatu dosa seperti gunung yang akan menerpa dirinya. Sedangkan bagi orang munafik, ketika melakukan suatu dosa, maka dia melihatnya tidak lebih dari seekor lalat yang hinggap
di hidungnya, yang seolah-olah tidak ada dampaknya, ya, seperti lalat yang hinggap di hidung, begitu kita mengusirnya maka ia akan pergi tanpa meninggalkan bekas. Maka seperti itu pula orang yang munafik di dalam melihat dosa, ketika selesai melakukan dosa maka dia tidak memikirkan bahwa ada dampak, ada efek yang akan ia dapatkan dari dosa tersebut. Kemudian kita lanjutkan pada surah yang berikutnya, yaitu surah Al-Adiyat. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'adiyati dhabha fal muriyati qadha fal mughirati subha fa atharna bihi naq'a fa wasatna bihi jam'a innal insana lirabbih lakanud wa innahu 'ala dhalika lasyahid wa innahu lihubbil khairi lasyadid afala ya'lamu idza bu'thira ma fil qubur wa hussila ma fis sudur inna rabbahum bihim yawma idzil lakhabir. Surah Al-Adiyat ini termasuk dalam kategori surah Makkiyah, surah yang turun sebelum Rasulullah hijrah ke kota Madinah. Dan pada ayat ini atau pada surah ini diawali dengan sumpah, ya, sebagaimana juga pada beberapa surah yang lain. Dan ketika Allah Subhanahu wa taala bersumpah, maka sumpah itu menunjukkan dua hal. Yang pertama, menunjukkan bahwa makhluk yang disebutkan oleh Allah dalam sumpahnya itu adalah makhluk yang memiliki kedudukan dan keistimewaan. Yang kedua, ketika Allah Subhanahu wa taala bersumpah, maka itu menunjukkan ada sesuatu yang sangat penting yang Allah akan sampaikan setelahnya, yang biasa dikenal dengan jawabul qasam, jawaban atas sumpah. Jadi Allah tidak sekedar bersumpah, tapi ada sesuatu yang Allah ingin sampaikan setelah sumpah tersebut. Dan itu bisa kita rasakan dalam percakapan kita sehari-hari, ya, ketika ada orang yang datang kepada kita kemudian menyampaikan sesuatu, tapi sebelum dia menyampaikan dia bersumpah terlebih dahulu berulang-ulang, maka tentu, ya, orang yang mendengarnya akan sangat penasaran berita apa yang akan dia sampaikan, kenapa dia sampai bersumpah terlebih dahulu. Allah Subhanahu wa taala, ya, ketika bersumpah, maka Allah bersumpah dengan apa saja yang Allah kehendaki dari ciptaan-ciptaannya. Dan ini yang membedakan, ya, di mana manusia tidak dibolehkan bersumpah kecuali hanya dengan nama Allah Subhanahu wa taala. Bahkan bersumpah dengan selain nama Allah, ya, dengan nama Rasulullah, dengan Ka'bah, dengan apa saja dari makhluk-makhluk Allah, ini termasuk di dalam kategori dosa besar. Bahkan termasuk dalam kategori syirik, meskipun secara asal itu adalah syirik kecil. Tapi kan namanya syirik kecil itu lebih besar daripada dosa besar. Ya, makanya kata Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an, la an ahlifa billahi kadziban ahabbu ilayya min an ahlifa bi ghairihi kadziban shadiqan. Ya. Kata Abdullah bin Mas'ud, aku bersumpah dengan nama Allah dusta itu lebih baik, maksudnya lebih baik di sini lebih ringan dosanya daripada aku bersumpah dengan selain nama Allah meskipun jujur. Kenapa? Karena ketika dia berdusta maka itu adalah dosa besar. Tapi ketika dia jujur tapi menyebut nama Allah selain nama Allah dalam sumpahnya, maka dia telah melakukan kesyirikan, dan kesyirikan lebih berat daripada dosa besar yang lainnya. Allah Subhanahu wa taala di dalam ayat ini bersumpah dengan Al-Adiyat. Al-Adiyat kalau dicermati dari sisi bahasa, ini sesungguhnya adalah sifat
sifat untuk sesuatu yang tidak disebutkan di dalam ayat ini. Ya, sehingga para ulama berbeda pendapat di dalam menentukan siapa yang disifati dengan sifat al-adiyat. Ya, al-adiyat ini adalah yang berlari dengan sekencang-kencangnya. Itu makna al-adiyat. Nah, apa yang berlari dengan sekencang-kencangnya? Ada dua yang disebutkan oleh para ahli tafsir. Ada yang menyebutkan unta. Ya, ketika musim haji dari Arafah menuju Muzdalifah. Namun jumhur mufassirun, kebanyakan daripada ahli tafsir mengatakan yang berlari dengan sekencang-kencangnya di sini adalah kuda. Ya, yang berlari dengan sekencang-kencangnya di sini adalah kuda, karena pada kenyataannya dari Arafah ke Muzdalifah itu tidak dianjurkan untuk berlari. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan as-sakinah. Ya, Nabi memerintahkan untuk pelan-pelan, untuk tenang ketika meninggalkan Arafah menuju Muzdalifah. Ya, sehingga yang kuat dalam masalah ini al-adiyat di sini adalah kuda, ya, yang berlari dengan sekencang-kencangnya. Dhabhan, yang mengeluarkan suara, ya, suara yang berasal dari dadanya, yang menunjukkan bahwa kuda itu benar-benar berlari dengan sekencang-kencangnya dan menunjukkan bahwa kuda itu sangat kuat. Dan kuda ini termasuk makhluk Allah Subhanahu wa taala yang memiliki keistimewaan dibanding makhluk-makhluk yang lainnya, dibanding hewan-hewan yang lainnya. Di antara keistimewaan yang ada pada kuda, di mana dalam peperangan bagi seorang penunggang kuda itu mendapatkan 3 bagian dari harta rampasan yang didapatkan. 1 bagian untuk dirinya dan 2 bagian untuk kudanya. Berbeda dengan tunggangan-tunggangan yang lain, di mana hanya diberikan 1 bagian saja. Dan banyak disebutkan dalam beberapa ayat Al-Quran tentang fungsi daripada kuda. Dalam Al-Quran Allah berfirman, wal khayla wal bighala wal hamira litarkabuha wa zina. Kuda termasuk hewan yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjadi sarana transportasi manusia. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam telah menyampaikan dalam hadis yang sahih bahwa pada kuda ini ma'qudun fi nawasiha al-khair ila yaumil qiyamah. Pada kuda tersebut terdapat kebaikan sampai pada hari kiamat. Ya, di antara kebaikannya ini di mana dia adalah hewan yang menjadi kendaraan utama ketika terjadi peperangan. Jangan dikira bahwa tidak akan dipakai lagi kuda untuk berperang. Ya, sangat mungkin kuda itu untuk kemudian dipakai kembali berperang, karena alat-alat berperang saat ini itu sangat bergantung pada minyak, pada energi. Dan ketika itu semua sudah habis, maka otomatis orang akan kembali ke kuda, kembali berperang seperti berperang pada zaman dahulu. Wal adiyati dhabha fal muriyati qadha, dan kuda yang ketika dia berlari dengan sekencang-kencangnya menggunakan alasnya yang terbuat dari besi, dan ketika menghentakkan kakinya karena saking kencangnya berlari, menghentakkan kakinya pada bebatuan, maka itu memunculkan percikan-percikan api. Fal muriyati qadha, kuda yang memercikkan percikan api disebabkan oleh hentakan kakinya. Fal mughirati subha, yang menyerang secara tiba-tiba di waktu subuh, di waktu pagi. Nabi sallallahu alaihi wasallam
Ya, ketika hendak menyerang itu tidak menyerang di waktu siang, tidak menyerang di waktu sore, tapi biasanya beliau menyerang di waktu pagi. Ya, pertama beliau ingin memastikan bahwa benar-benar di wilayah yang akan beliau serang ini tidak ada kaum muslimin. Ya, dan itu beliau ketahui dengan adanya azan atau tidak ada azan. Ya, jadi azan ini adalah salah satu syiar yang menandakan bahwa wilayah tersebut adalah wilayah kaum muslimin. Makanya selama suatu tempat, suatu negeri masih dibebaskan untuk mengumandangkan azan, maka ini adalah kenikmatan yang harus kita syukuri. Ya, meskipun ada kekurangan-kekurangan, tapi ini kenikmatan yang harus kita syukuri. Semoga dengan kesyukuran kita atas nikmat tersebut, Allah Subhanahu wa taala memberikan ya nikmat-nikmat yang lain berupa kemudahan-kemudahan di dalam menjalankan perintah-perintah di dalam agama kita. Fal mughirati subha. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam jadi kuda-kuda yang menyerang secara tiba-tiba di waktu pagi. Dan waktu pagi adalah waktu yang penuh dengan keberkahan bagi umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan waktu pagi juga adalah waktu yang dimana orang-orang kafir dalam sejarah itu sering dikalahkan. Bahkan umat-umat terdahulu yang disiksa, ya, yang diturunkan kepada mereka azab, itu biasanya azab itu diturunkan kepada mereka di waktu subuh, ya, di waktu pagi. Fal mughirati subha, fa atharna bihi naqa, yang menerbangkan debu-debu, ya, kuda-kuda yang menerbangkan debu, ya, disebabkan oleh hentakan kakinya, dan disebabkan ketika satu pasukan mengendarai kuda dan menyerang suatu tempat dan kuda itu berlari dengan sangat kencang, maka akan menerbangkan debu yang sangat banyak. Fawasatna bihi jam'a, kemudian memasuki kumpulan musuh. Ya, kuda-kuda tersebut memasuki kumpulan musuh. Ya. Jadi kuda ini, ya, subhanallah, dia adalah makhluk yang, ya, hewan yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan, yang di dalamnya terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, di mana dia tidak takut, ya, melihat peperangan yang ada di depannya, ya, melihat misalnya ada kuda yang lain tertusuk oleh, dia tidak takut. Dan ketika kuda itu terlatih dan ditunggangi oleh orang yang terlatih, maka itu akan sangat luar biasa. Tapi sebaliknya, ketika kudanya terlatih tapi penunggangnya tidak terlatih, maka tentu tidak akan maksimal di dalam menggunakan kuda tersebut. Intinya di sini, ya, Allah Subhanahu wa taala, ya, bersumpah, dan Allah Subhanahu wa taala dalam sumpah ini menjelaskan, ya, dan mengabarkan tentang bagaimana seekor kuda dalam peperangan. Ada sebahagian ulama yang menukilkan bahwa Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang bagaimana kuda dalam peperangan ini sesungguhnya menyebutkan tentang satu pasukan yang diutus oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang kemudian beredar berita bahwa pasukan tersebut telah terbunuh seluruhnya. Dan seperti biasa, kalau ada berita buruk yang menimpa kaum muslimin, maka itu menjadi berita gembira bagi orang-orang munafik. Orang-orang munafik senang mendengar adanya berita bahwa pasukan yang diutus oleh Rasulullah, penunggang kuda yang diutus oleh Rasulullah itu terbunuh. Maka orang-orang munafik senang dan berusaha untuk menyiarkan berita tersebut. Lalu kemudian turunlah ayat bahwa pasukan yang diutus oleh Rasulullah bukannya terbunuh, tapi keadaannya seperti apa yang digambarkan di dalam awal-awal surah ini, di mana kuda mereka berlari dengan sangat kencang, menyerang dengan sangat kuat, dan seterusnya. Nah, setelah sumpah tersebut disebutkan, lalu kemudian tibalah yang namanya jawabul qasam, jawaban atas sumpah, ya, berita yang akan disampaikan oleh Allah di balik sumpah yang diucapkan di awal.
yaitu innal insana lirabbih lakanud. Ya, sesungguhnya manusia itu ya, lakanud. Ya, lakanud di sini artinya lamanu lil khair alladzi alaihi lirabbih. Dia sangat kikir, sangat pelit ya, terhadap apa yang mesti dia keluarkan untuk Tuhannya. Ya. Ada juga yang menyebutkan lakanud di sini lakafur. Ya, mengingkari nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala. Di mana terkadang ya, di antara manusia ketika diberikan kenikmatan dia lupa jika nikmat itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga ketika ada perintah untuk mengeluarkan sebagian dari nikmat tersebut maka ia enggan untuk mengeluarkannya karena dia lupa kalau nikmat itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Bahkan yang lebih fatal ya, ketika nikmat itu dia gunakan untuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Al-insan ya, lafaz manusia dan lafaz manusia dalam Al-Qur'an itu kebanyakan kalau disebutkan itu disebutkan dalam bentuk hal-hal yang tercela. Ya. Innal insana lafi khusr. Qutilal insanu ma akfarah. Ya. Dan banyak ayat-ayat yang ketika disebutkan al-insan maka biasanya disebutkan dalam bentuk yang tercela. Ya. Di antara ulama ada yang menafsirkan al-insan di sini adalah orang-orang kafir. Tapi ada juga yang menafsirkan bahwa di sini bermakna secara umum, ya, manusia secara umum, dan ini yang dikuatkan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah. Dan ketika dimaknai secara umum maka ini menunjukkan tabiat asal manusia. Manusia punya tabiat di mana sangat mencintai harta. Syekh Sa'di rahimahullah mengatakan fatabiatul insan anna nafsahu la tasmah bima 'alaiha minal hukuk. Tabiat manusia wa jablatuhu, ya, karakter asalnya manusia bahwasanya dia tidak menghendaki, tidak menginginkan untuk memberikan apa yang menjadi haknya. Ya, dia tidak mau memberikan sesuatu yang dimilikinya. Bal tabiatuha al-kasal wal mana'. Ya, tabiatnya adalah malas dan tidak ingin memberikan sesuatu yang menjadi miliknya. Dan ini adalah bibit-bibit keburukan. Ketika seseorang tidak mendapatkan hidayah dan sifat ini mendapatkan ruang untuk berkembang dalam diri seseorang, maka ini akan menjadi sumber keburukan. Ini yang menjadi sebab dia hasad, dia membenci, dia melakukan muamalah yang haram. Banyak keburukan yang akan lahir dari sifat kikir yang terpelihara. Makanya Allah memastikan di dalam Al-Qur'an, wa may yuqa syuhha nafsihi fa ulaika humul muflihun. Siapa yang dijaga oleh Allah dari sifat kikir, maka merekalah orang-orang yang beruntung. Syekh Utsaimin mengatakan bahwa secara tabiat semua manusia cinta kepada yang namanya harta. Itu sesuatu yang tidak bisa diingkari. Tapi kata beliau dalam hal syiddah, dalam hal ambisi, ya, dan cinta yang berlebihan, ini manusia bertingkat-tingkat. Ya, ada yang bisa mengendalikan kecintaannya kepada harta dan ada yang tidak bisa mengendalikannya. Ya, bahkan selalu ingin yang lebih. Ya, Nabi mengatakan dalam hadis, ya, sekiranya anak Adam diberikan satu lembah dari emas, la tamanna thaniyaha. Ya, kalau dia dikasih emas satu lembah emas, maka dia ingin mendapatkan lembah yang kedua.
dan dikasih yang kedua maka dia ingin yang ketiga. Wala yamla'u jawfa bani Adam illa turab, dan tidak ada yang bisa memuaskan anak Adam kecuali oleh tanah. Ya, artinya dia akan berhenti dari terus menambah hartanya ketika kematian telah menjemputnya. Ini ketika orang tersebut tidak mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Itulah sebabnya di dalam agama kita ya, ada beberapa syariat yang berkaitan dengan ibadah harta ya, yang berkaitan dengan kita beribadah kepada Allah dengan mengeluarkan harta kita ya, seperti zakat atau yang sunnah berinfak, bersedekah, melaksanakan ibadah haji, melaksanakan ibadah umrah. Ya, ada beberapa ibadah-ibadah yang dalam pelaksanaannya itu membutuhkan biaya. Nah, maka di situ sesungguhnya ya, hawa nafsu kita dilatih untuk terbiasa mengeluarkan sebahagian dari harta kita. Karena ketika hawa nafsu sudah terbiasa dengan sesuatu, maka ia akan senang dengan hal tersebut. Jadi hawa nafsu seperti yang sering kita sampaikan, dia bisa tenang dengan sesuatu yang dosa ya, dia mendapatkan ketenangan dari dosa, dan itu ketenangan yang semu ya, ketenangan yang sementara, ketenangan yang menipu, dan bisa juga mendapatkan ketenangannya dalam ketaatan ya. Makanya ada nafsul mutmainnah dan ada nafsu ammarah bisu. Innal insana li rabbih lakanud wa innahu ala dzalika lasyahid, dan sesungguhnya dia menyaksikan hal tersebut ya. Dia di sini ada yang mengatakan Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya Allah menyaksikan, mengetahui keadaan manusia yang sangat kikir. Dan ada juga di antara di tafsir mengatakan wa innahu ala dzalika lasyahid, sesungguhnya dia manusia ya, manusia mengetahui bahwa dia sangat kikir, sangat berat untuk mengeluarkan hartanya. Jadi suatu kenikmatan di dalam agama kita ya, karena sifat seperti ini yang berusaha untuk dihilangkan. Salah satu tujuan diutusnya Rasulullah itu adalah wa yuzakkihim, untuk membersihkan diri-diri manusia dari sifat-sifat yang seperti ini. Karena Nabiullah Ibrahim dalam doanya mengatakan Rabbana wab'ats fihim rasulan minhum, wahai Tuhan kami, utuslah dari keturunan kami seorang rasul, yatlu alaihim ayatika wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa yuzakkihim. Apa yang dilakukan oleh rasul yang diutus tersebut? Membacakan ayat-ayat Allah, mengajarkan kepada mereka Al-Quran dan Sunnah, supaya apa? Wa yuzakkihim, supaya hati-hati mereka menjadi bersih. Dan Rasulullah mengatakan dalam riwayat Imam Ahmad, ana da'watu abi Ibrahim, saya ini adalah buah dari doanya Nabiullah Ibrahim. Doanya Nabi Ibrahim tadi, wa ba'ats fihim rasulan, dan diutuslah Rasulullah yang berasal dari keturunan Nabi Ibrahim. Tujuannya untuk membersihkan hati-hati manusia dari sifat-sifat buruk. Salah satunya adalah dari sifat bukhl. Nah, dalam sejarah kita diperlihatkan oleh Allah ya, bagaimana keadaan Qarun yang dia dibinasakan oleh Allah karena sifat bakhilnya. Dan tidak ada orang yang bakhil kecuali dia akan berada pada ya, dia akan terjerumus dalam beraneka ragam keburukan. Dan harta ya, harta itu ketika dia tidak diinfakkan di jalan Allah, maka dia diinfakkan akan tersalurkan pada jalan-jalan keburukan. Dia akan tersalurkan pada jalan keburukan karena dia pasti keluar. Jamaah rahimakumullah, wa innahu ala dzalika lasyahid wa innahu lihubbil khairi lasyadid. Dan sesungguhnya manusia itu
lihubbil khair, teramat sangat cinta kepada kecintaannya kepada al khair. Al khair yang dimaksud di sini adalah al mal, kecintaannya kepada harta itu sangat kuat. Dalam surah yang lain disebutkan wa tuhibbunal mala hubban jamma, engkau mencintai harta dengan kecintaan yang teramat sangat. Tadi sudah kita sebutkan bahwa cinta kepada harta tidak tercela. Yang tercela itu kalau dilakukan secara berlebih-lebihan. Kalau cinta senang kepada harta, ya, Allah sebutkan di dalam ayat yang lain, zuyyina lin-nas hubbus syahawat minan nisa wal banin wal qanatiril muqantarah minadh dhahabi wal fiddah dan seterusnya. Itu sesuatu yang memang manusia ada dalam dirinya hal seperti itu. Yang tercela itu adalah ketika dia bakhil. Ketika bakhil itu ukurannya ketika tidak melakukan apa-apa yang diwajibkan kepada dia, ya, memberikan nafkah misalnya kepada keluarga, dia punya harta yang berlebih tapi nafkah yang diberikan tidak mencukupi, maka ini adalah bakhil. Hal-hal yang wajib dia tidak tunaikan dan meninggalkan secara mutlak hal-hal yang disunnahkan, maka ini adalah tanda-tanda orang yang bakhil. Allah Subhanahu wa taala tidak meminta kepada kita untuk menyerahkan seluruh apa yang kita miliki. Ya, bahkan di dalam surah Al-Furqan disebutkan bahwa ciri hamba Allah yang istimewa di sisinya itu adalah walladzina idza anfaqu lam yusrifu wa lam yaqturu wa kana baina dzalika qawama. Ya, seorang ibadur rahman, hamba Allah yang istimewa itu adalah yang ketika berinfak dia tidak berlebih-lebihan, ya, karena berlebih-lebihan itu bisa berbahaya juga, ya. Pertama berbahaya pada dirinya dan juga berbahaya kepada orang yang diberi. Misalnya seorang bapak berinfak kepada anaknya melebihi dari kebutuhan anak tersebut, maka itu yang terkadang menjadi sebab anak itu melakukan hal-hal yang tidak baik, maka diberikan sesuai dengan kebutuhannya. Walam yaqturu, tapi juga tidak pelit, ya, yang semestinya dia masih bisa memberi supaya terpenuhi kebutuhan, tapi dia tidak menambahnya, dia tidak memberikan sesuai dengan kebutuhan padahal dia sanggup. Wa kana baina dzalika qawama, dan dia berada di antara keduanya. Satu-satunya manusia yang pernah diizinkan oleh Rasulullah untuk menyerahkan seluruh hartanya itu hanya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an. Ya, karena Rasulullah tahu tentang keadaan Abu Bakar. Tapi sahabat-sahabat yang lain, ya, ketika ingin memberikan hartanya, maka ya seperti ketika seorang sahabat yang bernama Abu Talha, ya, di saat ayat Allah turun lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Ya, tidaklah seseorang mencapai kebaikan yang hakiki sampai menginfakkan apa yang paling ia cintai. Maka Abu Talha datang kepada Rasulullah ingin menyerahkan kebunnya, ya, tanahnya yang dekat dengan Masjid Nabawi. Maka kata Rasulullah, ya, akan lebih baik kalau engkau jadikan itu untuk kerabat-kerabatmu, untuk keluarga-keluargamu. Wa innahu ala dzalika lasyahid wa innahu lihubbil khairi lasyadid. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menyebutkan afala ya'lamu idza bu'thira ma fil qubur. Tidakkah seseorang itu mengetahui dan meyakini? Jadi orang yang tertipu karena kenikmatan-kenikmatan dunianya, tertipu karena kecintaannya kepada harta, itu hendaknya banyak-banyak mengingat tentang kehidupannya setelah kematian. Di mana ada saatnya nanti Allah Subhanahu wa taala mengeluarkan semua yang ada di dalam kuburan. Ya, untuk apa? Untuk kemudian diadakan perhitungan kepada mereka seperti yang kita sebutkan di surah-surah yang sebelumnya. Ya, akhrajallahu al-amwat min quburihim lihasyrihim wa nusyurihim.
Allah Subhanahu wa taala mengeluarkan orang-orang yang sudah meninggal dari dalam kuburnya untuk kemudian dikumpulkan di padang mahsyar, lalu kemudian diadakan perhitungan. Wa hussila ma fis sudur, dan dinampakkan apa yang ada di dalam dada-dada manusia berupa amalan-amalan hati. Jadi ada amalan yang dilakukan oleh fisik anggota tubuh kita yang kasat mata terlihat, tapi ada juga amalan-amalan hati yang tidak ada yang bisa melihatnya kecuali Allah Subhanahu wa taala. Dan pada saatnya nanti Allah akan tampakkan amalan-amalan hati tersebut. Dan amalan yang kita tampilkan itu berkaitan erat dengan amalan-amalan hati kita. Syekh Sa'di mengatakan hussila ma fis sudur ay dhahara wa bana, menjadi jelas dan menjadi nampak apa yang ada di dalam dada manusia. Wa mastatara fis sudur min kama'inil khair wasyarr, jadi menjadi nampak, menjadi jelas apa-apa yang tersembunyi di dalam dada manusia, baik itu berupa kebaikan ataupun berupa keburukan. Jadi rasa takutnya kepada Allah, rasa berharapnya kepada Allah, riyanya itu akan ditampilkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau ini direnungkan oleh manusia, maka akan teredam kecintaan berlebihannya kepada harta. Ya, kalau kita mengingat kematian, mengingat kejadian-kejadian setelah kematian, itu akan meredam. Ya. Karenanya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengingatkan ya kepada orang yang sedang sakit keras untuk tidak berwasiat melebihi dari sepertiga. Kenapa? Karena kecenderungan orang yang sedang sakit keras itu dia sudah ingat betul kematian, sehingga ada kecenderungan untuk menginfakkan, mensedekahkan, menyerahkan hartanya. Ya, makanya Rasulullah ingatkan kalau berwasiat jangan lebih dari sepertiga. Ya, bahkan sahabat-sahabat ternama itu tidak ada yang sepertiga wasiatnya. Abu Bakar 1/5 dia wasiatkan. Ya, dan Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an mengatakan wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan di'afa. Hendaklah berhati-hati seseorang meninggalkan anak keturunannya dalam keadaan lemah. Ya, lemah secara keimanan dan juga lemah dari sisi ekonomi. Ya. Jadi kalau dia punya kemampuan untuk memberikan kepada anak keturunannya, maka dia berikan. Jangan sampai dia menyerahkan kepada orang lain tapi justru berakibat anaknya menjadi lemah. Sedekah yang afdal kata Rasulullah itu bukan pada saat menjelang kematian, tapi sedekah yang afdal itu adalah anta tasaddaq wa anta syahihun sahihun tatamanna al-ghina wa takhsha al-faqr. Ya, sedekah yang afdal itu adalah engkau bersedekah di saat sehat, di saat berat untuk bersedekah, dan takut kepada kefakiran dan mengangan-angankan kekayaan. Ya, sedang ngumpul-ngumpul uang, ya, kemudian tiba-tiba ada panggilan untuk mengeluarkan harta. Maka kalau dia mampu mengeluarkan harta di dalam kondisi seperti itu, maka itu adalah sedekah yang paling afdal. Ya, bukan sedekah yang ketika dia sudah mau meninggal. Itu ada pahalanya. Tapi kata Rasulullah, dia bersedekah karena dia sudah tahu cepat atau lambat harta itu akan dia tinggalkan, maka lebih baik disedekahkan. Itu juga baik, tapi bukan sesuatu yang utama sebagaimana orang yang masih sehat, sebagaimana orang yang sedang mengumpulkan hartanya kemudian dia bersedekah. Kemudian di ayat yang terakhir, inna rabbahum bihim yauma idzil khabir. Sungguhnya Rabb mereka, Tuhan mereka Allah Subhanahu wa taala, ya, yauma idzin pada hari itu la khabir, ya, mengetahui apa-apa yang ada pada manusia, yang nampak dan yang tersembunyi. Muttali'un ala a'malihim adh-dhahira wal batinah, al-khafiyya wal jaliyah wa mujazihim 'alaiha. Allah melihat amalan-amalan mereka yang nampak, yang tersembunyi,
dan Allah akan membalas amalan-amalan tersebut. Jadi di bagian akhir ayat ini kembali mengingatkan kita tentang pentingnya untuk selalu terawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Setiap amalan yang kita lakukan itu dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala, dan ini tingkatan yang sangat ideal bagi seseorang ketika dia beramal dan dia merasa dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala dan tidak lagi mempedulikan penglihatan dan pandangan dari manusia ketika melakukan amal-amal kebaikan. Mungkin ini yang bisa disampaikan. Wallahu taala alam bisawab. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.